Assalamualaikum warahmatullahi. Pertanyaannya, apakah dengan yang seperti itu bisa menyebabkan kita kufur ya Ustaz? Misalnya kita menyebut jenggotan seperti kambing, atau soalnya pasti kebanjiran ya. Berkenaan dengan masalah istihza, ya, ini pertanyaan berkenaan dengan istihza, ya. Istihza itu mengolok-olok atau mempermainkan, ya, yang itu meledek, ya, bahasa kitanya dengan meledek. Tadi pertanyaan dalam bentuknya meledek, jadi olok-olokan dari sunnah Nabi SAW, ya. Contoh bentuk olok-olokan yang tadi dipertanyakan adalah menyebut sunnah Nabi berupa berjenggot dengan kambing misalkan, ya, Masya Allah. Atau mungkin meledeknya dengan orang yang cingkrang, ya, bagi laki-laki yang kainnya itu di atas mata kakinya, ya, ini adalah kebanjiran, Masya Allah, ya. Ini masyhur dengan kalimat seperti ini. Taib. Jadi siap-siap aja, ya, kita ini atau siapa yang menghidupkan sunnah Nabi SAW mesti tidak luput dengan namanya ujian, cobaan, gangguan, ya, sebagaimana itu sudah sunnah-sunnah para rasul yang sebelumnya, ya. Dalam hadis yang sahih, asaddun nasi bala'an al-anbiya, orang yang paling berat cobaannya itu adalah para nabi. Coba kalau kita lihat sejarah, ya, kita mesti baca sejarah para nabi, mungkin di sekolah-sekolah kita dulu, ya, tidak ada nabi kecuali pasti diolok-olok, diejek apa yang diucapkannya, apa yang diamalkannya. Mereka sangat berat menghadapi itu. Tapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala mereka sabar. Merekalah orang-orang yang mulia. Ya, berikut pula dalam ayat Al-Qur'an disampaikan lagi. Ya, disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ujian cobaan berat itu pun juga nanti akan diikuti, akan Allah berikan kepada orang-orang yang mengikuti para nabi. Ya, seperti ujian tadi. Jenggotan kambing kamu, ya, atau mungkin dia cingkrang kebanjiran padahal musim kemarau, la haula wala quwata illa billah. Sabar, ya, apalagi di akhir zaman, apalagi di musim-musim yang Masya Allah, ya, berbahagialah. Dalam hadis Nabi SAW menyatakan, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu awalnya asing. Islam itu awalnya asing. Coba lihat sejarah Nabi SAW membawa Islam itu asing. Asing di masyarakatnya. Lebih menyedihkan lagi, asing di lingkungan keluarganya. Apa enggak aneh kelihatan seperti itu? Ya, wasayaudu ghariban, akan kembali asing kama bada'a, sebagaimana awalnya. Fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang yang dianggap asing karena memegang sunnah Nabi SAW. Bahagia. Ini Nabi yang ngomong seperti itu, bahagia kita. Ya, apa enggak senang kita? Walaupun mungkin ada yang mengolok-olok kita, mengejek, udah bahagialah. Mereka tidak memiliki surga. Mereka tidak memiliki neraka. Mereka pun juga tidak bisa menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yang punya adalah Allah Subhanahu wa taala. Surga milik Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbahagia. Ya, kemudian juga dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan al-mutamassiku bis sunnah fi akhir zaman kal qabidi alal jamr. Orang yang berpegang teguh dengan sunnahku pada akhir zaman seperti memegang bara api. Panas, pedih, sedih hati ini. Tapi berbahagialah dengan Anda berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah Anda minder, nggak usah Anda ini merasa tidak dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini jangan. Kemudian yang kedua, yang sesuai yang dipertanyakan, yaitu istihza, tentang mengolok-ngolok tadi, yang meledek, jenggot, yang jenggotan itu adalah kambing, kemudian yang cingkrang kebanjiran dan yang sejenisnya. Tentang hukum ini, apakah sampai derajat kafir atau belum? Ya,
Pemirsa rahimani wa rahimakumullah, yang pertama, orang yang memberi ledekan tersebut, orang yang memberi olok-olokan tersebut, mungkin masih dikarenakan kebodohan atau ketidaktahuan, atau mungkin masih ada subhat. Subhat itu kerancuan-kerancuan ya. Masih bingung. Setahu saya itu masalah-masalah yang enggak terlalu penting begitu. Akhirnya dia sedikit meledek. Ya, padahal dalam hatinya masih mencintai, masih dia itu memuliakan sunnah Nabi SAW, tapi ngeledek tadi. Ya, karena kejahilannya, karena mungkin belum tahunya, karena masih ada subhatnya. Ya, kerancuan dalam pemahaman dia. Maka seperti ini belum sampai derajat kekafiran. Ya, ini kalau orang seperti ini jelas berbeda. Nah, yang kedua, yang berikutnya, rincian yang berikutnya, yang kedua di sini meledek di sini dalam arti merendahkan, membenci sunnah itu. Padahal pemirsa rahimani wa rahimakumullah, jenggot bagi laki-laki jelas sepakat itu sunnah Nabi SAW. Atau mungkin kain bagi laki-laki, celananya di atas mata kaki tadi, itu jelas sunnah Nabi SAW, jelas hadisnya, jelas itu. Ya, kadang-kadang dipahami lah itu masalah kulit. La ilaha illallah. Islam itu jangan Anda katakan ini masalah inti, kemudian masalah kulit. Ini pembagian dari siapa di sini? Tidak ada yang bagi seperti ini kecuali meremehkan Islam. Islam itu semuanya penting. Ada terpenting, penting, dan semuanya adalah apa? Penting. Udkhulu fis-silmi kafah, kata Allah. Masuklah ke Islam itu kafah, seluruhnya. Baik itu akidah, ibadah, akhlak, dan amal-amal yang nampak kita usahakan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Semuanya semampu kita tadi. Nah, kalau masuk yang peremehan tadi, dia benci sunnah Nabi tersebut, dia mengolok-ngolok tadi, abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Allah katakan, ya, katakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kepada Allah, apakah kepada Rasul, apakah kepada ayat-ayat Allah kalian buat olok-olokan? Kalian jadikan permainan seperti itu? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Jangan cari udzur, jangan alasan-alasan. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh engkau telah kafir setelah iman. Jadi hati-hati ya, menjadikan permainan, olok-olokan satu saja dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau Anda seakan-akan belum mampu menjalankan itu, janganlah Anda menjadi orang-orang yang meremehkan, mempermainkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian jawaban dari kami. Mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.